Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung bersama melalui Zoom meeting walaupun dari jarak yang jauh ya Bapak Ibu dari daerah yang berbeda-beda. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan pada yaumul kiamah. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai agenda pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian materi dari Ibu Lilin, dilanjutkan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu acara pada hari ini. Nanti jika ada pertanyaan atau tanggapan ketika Ibu Lilin menyampaikan materi bisa menuliskan dulu di kolom chat. Nanti saya bantu untuk membacakan ya. Begitu ya, Ibu Lilin bisa langsung kita mulai saja. Ya, baik. Oke. Terima kasih Ya. Mbak Ulfa. Terima kasih Ibu. Saya mulai. Ya, Oh ya, silakan. ya, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berada dalam Zoom pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Feni Yulianita atau biasa dipanggil Bu Lilin, begitu. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di Bojonegoro, Bapak Ibu. Kebetulan pada saat ini saya selain tergabung selain menjadi ketua MGMP di Kabupaten Bojonegoro, saya juga tergabung menjadi salah satu penulis soal latihan UTBK di Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, mohon maaf, izinkan saya juga berkenalan dengan Bapak Ibu. Kalau tadi Mbak Ulfa menyampaikan bahwa yang ada di sini kemungkinan adalah Bapak Ibu Waka beserta dengan guru bahasa Indonesia, begitu, Nji? Betul Ibu. Kamu ya, boleh saya minta izin, mungkin ada yang tidak guru bahasa Indonesia di sini. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang bukan guru bahasa Indonesia di sini bisa mengacungkan tangan saja, begitu. Betul, silakan bisa langsung raise hand. Oh, sepertinya tidak ada. Iya, Berarti seperti semuanya itu. guru bahasa Indonesia ya. Betul Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Jadi ada 2 materi Bapak Ibu pada siang hari ini. 3 materi jika nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai literasi. Jadi kemarin kami sudah mendapatkan informasi bahwa hari ini yang akan kita bahas adalah tentang PBM, begitu, pemahaman membaca dan menulis. Kemudian ada PPU, yaitu pengetahuan umum. Nah, Bapak Ibu, kami mulai dari PBM. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terbaca tulisan yang ada di layar, Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Ibu, sudah Ibu. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu, jadi ada 3 materi sebenarnya yang terkait dengan bahasa Indonesia di UTBK ini. Yang pertama ada PBM, yaitu pemahaman baca dan menulis, kemudian bacaan dan menulis. Kemudian yang kedua pemahaman umum terkait teks. Kemudian yang ketiga adalah literasi. Nah, nanti di perjalanan Bapak Ibu, jika mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan soal literasi, kami persilahkan. Semoga kami bisa membantu apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu selama ini dalam menyampaikan materi terkait dengan literasi, PBM maupun PPU. Baik, akan kami mulai. Sebentar. Sepertinya ada kendala sinyal Bapak Ibu. Sudah. Bapak Ibu,
Di awal sebelum kami menyampaikan materi pada PBM ini ciri-ciri yang muncul, mohon izin untuk itu ya, off cam J Bapak Ibu, karena sepertinya untuk on cam sinyal sedikit tersendat. Silakan Ibu Lilin, boleh Iya, jika ini sinyal saya agak responnya agak ya sepertinya lambat. di beberapa daerah memang kurang bagus ya ini sinyalnya. Iya, Oke. sebentar Bapak Ibu. Oke, Nah, sambil menunggu Ibu Lilin persiapan, saya share kembali ya Bapak Ibu link daftar hadir. sambil menunggu respon, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi dalam pemahaman bacaan dan menulis ini, kita erat kaitannya dengan hmm, Oke, sepertinya Ibu Lilin terlempar ya Bapak Ibu dari ruang Zoom. Sebentar kita tunggu dulu beliau untuk bergabung kembali. Bapak Ibu sebentar ya, ini kami sedang menghubungi beliau karena di sana sinyalnya kurang baik makanya terlempar dari ruang Zoom. Bu Lilin, apakah sudah bergabung lagi? Oh, terkendala sinyal lagi ya, keluar lagi nih sepertinya.
Oke, ini Ibu Lilin sudah kembali bergabung. Selamat siang, Ibu Lilin. Baik, selamat siang, Bu Lilin. Selamat siang, mohon Oke. maaf, Pak, kan sinyal saya benar-benar. Iya, Ibu. Tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Baik, saya ulangi kembali, Bapak Ibu. Kita mulai dari soal pertama. Manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks? Saya ulangi bahwa ketika suara saya sepertinya double ya. Iya. Ibu menggunakan 2 devices ya? Hmm, tidak, tapi saya tadi 2 kali. Hmm. Mbak Ulfa mungkin bisa mengeluarkan saya yang satu lagi. Oh iya, baik, Ibu. Sebentar ya. Nah, Oke, oke. sudah. Oke, Ibu, silakan bisa dilanjut. Sudah tidak eh, sudah tidak bergema ya suara saya, Mbak Ulfa? Ya, sudah aman sekarang. Baik. Izin share screen kembali Bapak Ibu. Pada pertanyaan pertama, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas mungkin satu teks dulu, kemudian eh, Mbak Ulfa, bolehkah satu teks kemudian ada tanya jawab dari satu teks itu? Iya, boleh, Ibu. Oh ya, jadi biar tidak apa ya, tidak terlalu lama di teks berikutnya nanti takutnya Bapak Ibu guru yang lain terlewat seperti itu. Kalau ingin menanyakan hal-hal terkait dengan teks pertama. Bapak Ibu, kita mulai dengan teks pertama. Manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan ini itu mirip dengan manakah pernyataan berikut yang tidak terdapat di dalam teks. Itu mirip dengan itu, Bapak Ibu. Eh, kita lihat jawabannya. Apakah teknologi informasi termasuk budaya masyarakat luar? Kalau kita cari di dalam teks, Bapak Ibu, ini sebenarnya jawabannya tidak ada di dalam teks. Nah, mari kita simpan dulu jawaban yang A. Kemudian yang B, mengapa penggunaan Facebook begitu masif pada masa kini? Yang B, kita lihat apakah ada Facebook di dalam teks. Ada penggunaan Facebook yang demikian masif ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak yang dilakukan untuk melakukan penipuan.
pada kalimat nomor 2, Bapak Ibu. Kemudian yang C, apakah televisi mengajarkan pemakaian bahasa non-formal? Nah, kita lihat di manakah dibahas tentang televisi, ternyata ada di paragraf kedua, Bapak Ibu. Sementara lewat televisi bisa didapatkan informasi secara lebih cepat. Gambar-gambar yang ditunjukkan televisi, nah sepertinya pada bagian ini tidak ada sama sekali dibahas tentang bahasa non-formal. Kita keep atau kita simpan juga jawaban C. Apakah gambar-gambar di televisi sudah transparan? Kita lihat Bapak Ibu, apakah ada jawaban ini? Gambar-gambar yang ditunjukkan oleh televisi sudah mewakili informasi tentang sesuatu peristiwa yang ingin kita dapatkan. Transparan itu di sini Bapak Ibu. Kemudian apa perbedaan media sosial dan televisi? Kita lihat ini media sosial ada di paragraf pertama, kemudian televisi ada di paragraf kedua. Bapak Ibu, biasanya soal-soal PBM itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari 5 pilihan jawaban, kemudian akan kita dapatkan 2 pilihan jawaban yang kira-kira ini jawabannya ada di dalam, kira-kira 2 jawaban ini benar. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu nanti menyampaikan kepada anak-anak, jadi triknya adalah dari 5 jawaban itu pasti akan mengerucut menjadi 2 jawaban yang mungkin benar. Nah, dari 2 jawaban yang mungkin benar ini akan kita lihat 80-100% yang ada di dalam teks atau yang sesuai dengan pertanyaan, itulah jawaban yang benar. Karena Bapak Ibu, kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa Indonesia, soal bahasa Indonesia itu, baik itu dulu waktu ujian nasional, UTBK, ataupun bahkan di soal ANBK saat ini, tidak bisa kita pungkiri subjektivitas akan muncul beberapa jawaban itu benar, seperti benar, mohon maaf, seperti benar. Namun dari seperti benar itu tadi kita harus jeli bahwa berapa persentase 2 jawaban itu yang lebih banyak mengerucut ke kebenaran yang 80-100% itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat jawaban A dan jawaban C itu sebenarnya dua-duanya tidak ada dalam teks jawabannya Bapak Ibu. Jadi, apakah teknologi informasi termasuk budaya masyarakat luar? Pada paragraf pertama, teks nomor 1, perkembangan teknologi informasi saat ini ternyata tidak dibarengi dengan filterisasi budaya masyarakat luar yang justru makin mendegradasi nilai moral anak bangsa. Jadi kalau kita lihat kalimat pertama, itu kan sebenarnya tidak ada sama sekali jawaban untuk pertanyaan apakah teknologi informasi ini adalah budaya masyarakat luar. Tidak, tetapi justru pada kalimat pertama itu pada teknologi informasi itu biasanya banyak memunculkan budaya-budaya masyarakat luar. Jadi bukan teknologi informasinya yang budaya masyarakat luar, tetapi di dalam teknologi informasi itu yang biasanya membawa budaya masyarakat luar. Maka sebenarnya itu tidak menjawab, tidak jawaban kalimat pertama itu tidak menjawab pertanyaan A. Namun kita lihat sekarang pada jawaban C. Apakah televisi mengajarkan pemakaian bahasa non-formal? Nah, kita lihat pada kata non-formal, Bapak Ibu. Kita lihat pada kata non-formal. Kalau tadi pada bagian A, teknologi informasi dan budaya masyarakat luar di sini muncul. Ada di dalam teks yaitu pada kalimat pertama, budaya masyarakat luar. Walaupun kalimat pertama ini tidak bisa menjawab soal A. Tetapi ada budaya masyarakat luar di situ yang disinggung. Walaupun jawabannya, oh kalau kita mau ideal, A ini kalimat pertama dari pertanyaan A. Tetapi kita lihat seperti tadi bahwa mari kita cari 80-100% yang tidak ada sama sekali di dalam teks yaitu bahasa non-formal. Bahasa non-formal di sini Bapak Ibu tidak ada sama sekali di dalam teks. Yang ada hanya informasi, kemudian didapatkan informasi, peristiwa bahasa non-formal tidak ada sama sekali dibahas pada teks paragraf kedua, yaitu tentang televisi. Nah, itu sebabnya kita memilih C sebagai jawaban bahwa pertanyaan C ini tidak ada sama sekali tidak terdapat di dalam teks. Itu. Terkadang kita itu memang kalau melihat soal-soal UTBK itu soal jawaban ini
jawaban A dan jawaban C itu dua-duanya tidak ada dalam teks. Oh, berarti soalnya ya yang salah. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bukan di soalnya yang salah, tetapi memang seperti itu karakter dari soal UTBK. Karakter dari soal UTBK seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau ideal memang tidak bisa. Kalau kita mau ideal memang tidak bisa. Kita akan memunculkan soal yang benar-benar ini tidak ada sama sekali jawabannya adalah ya hanya satu ini tidak bisa. Maka di awal saya sampaikan bahwa kita mencari dari dua jawaban yang mirip 80-100% dia itu mengarah ke jawaban dari pertanyaan ini. Lanjut ke soal kedua, Bapak Ibu. Kata tersebut pada kalimat kelima, mari kita lihat pada kalimat kelima saja. Kata tersebut pada kalimat kelima merujuk pada, nah ini, semua hal tersebut di dunia maya memang mudah untuk dilakukan. Nah ini, semua hal tersebut di dunia maya, kita lihat. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sudah paham bahwa tersebut itu berarti merujuk pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Kalimat ketiga dan keempat, mari kita cek. Di sini kemungkinan jawaban adalah perkembangan IT, penyalahgunaan Facebook, degradasi moral, dan penipuan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tanpa membaca teks, tanpa membaca teks, yang kemungkinan jawabannya adalah dua, Bapak Ibu. Mulai dari perkembangan IT, penyalahgunaan Facebook, degradasi moral, dan penipuan. Yang mungkin ada, kalau kita lihat pada kalimat sebelumnya adalah mungkin di penyalahgunaan atau di penipuan. Mengapa begitu, Bapak Ibu? Karena pada kalimat sebelumnya kita lihat penggunaan Facebook yang demikian masif ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak. Ini kalimat untuk melakukan penipuan. Kalimat kedua, kalimat ketiga, ada banyak kasus penipuan di masyarakat melalui Facebook. Seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekadar gambaran dan bukan realitas yang diciptakan. Semua hal tersebut, karena di sini ada semua hal tersebut, berarti kemungkinannya hanya di penyalahgunaan atau penipuan. Kalau kita melihat 80-100%-nya antara penipuan dan penyalahgunaan, di sini kalimat nomor 3 juga ada kasus penipuan. Tapi kalau kita mau menjawab menjadi kasus penipuan, itu bukan semua hal mudah dilakukan. Kalau ada kata semua hal, berarti lebih besar dari kasus penipuan, yaitu penyalahgunaan. Karena penyalahgunaan itu ada porsinya lebih luas daripada penipuan. Penyalahgunaan itu ada macam-macam, tidak hanya penipuan seperti itu. Tapi kan kalimat sebelumnya itu di kasus penipuan. Mengapa jawabannya jadi penyalahgunaan, Bu Lilin? Sekali lagi, karena di sini semua hal tersebut, Bapak Ibu. Semua hal tersebut. Jadi, semua hal dalam tanda petik, kata semua hal di situ juga terkait dengan kata tersebut sebelumnya. Maka, kita memilihnya dengan penyalahgunaan. Itu jawaban nomor 2. Kita lanjutkan pada jawaban nomor 3, Bapak Ibu. Kata sambung yang salah adalah, ada soal kalimat nomor 1, bahwa kalimat nomor 4, bahkan kalimat nomor 6, kemudian dan pada kalimat nomor 7, dan sementara pada kalimat nomor 8. Kata sambung yang salah. Kita lihat kalimat nomor 1, yang.
Di sini. Perkembangan teknologi informasi saat ini ternyata tidak dibarengi dengan filterisasi budaya masyarakat luar yang justru berarti tepat. Oke, sekarang kita lihat bahwa pada kalimat nomor 4, seharusnya disadari bahwa dunia maya sekadar gambaran bahwa. Ini untuk menjelaskan kesadaran. Dunia maya hanya sekadar gambaran. Dunia maya hanya sekadar gambaran ini untuk menjelaskan disadari. Berarti kata bahwa benar. Bahkan pada kalimat nomor 6, nah bahkan ini untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Bahkan berbagai komentar, semua hal tersebut memang mudah dilakukan, bahkan berbagai komentar dan status seolah-olah wah. Ini untuk bahkan ini untuk menjelaskan lebih penegasan Bapak Ibu. Bahkan ini untuk penegasan. Kemudian dan pada kalimat nomor 7, tidak sedikit dari para pengguna jejaring sosial yang saling melontarkan komentar negatif dan merendahkan. Dan mungkin benar, mungkin ini salah. Kalau kita ganti dengan bahkan, kan bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi komentar negatif bahkan merendahkan hanya sekadar status. Tapi dan kita lihat nanti kita bandingkan dengan jawaban E. Sementara pada kalimat nomor 8. Sementara lewat televisi bisa didapatkan informasi secara lebih cepat. Kita lihat kalimat nomor 7 dan kalimat nomor 8. Tidak sedikit dari para pengguna jejaring sosial yang saling melontarkan komentar negatif dan merendahkan hanya karena status. Sementara lewat televisi bisa didapatkan informasi secara cepat. Kalau kata sementara itu untuk mengantarkan kalimat nomor 8 ini dari kalimat nomor 7, tentu ini tidak sesuai Bapak Ibu. Karena kalimat nomor 7 tidak ada sama sekali kaitannya dengan kalimat nomor 8. Kalau secara umum oke, bahwa paragraf pertama membahas tentang media sosial, sedangkan paragraf kedua membahas tentang televisi. Namun kata sementara di sini ketika dihubungkan dengan kalimat sebelumnya sebagai kata penghubung, maka tidak ada sama sekali relevansi atau keterkaitan antara kata sementara ini dengan kalimat nomor 7. Maka kita pilihlah E. Kita bandingkan E dan D. Di antara kedua kesalahan ini, yang mendekati 80-100% adalah E, Bapak Ibu. Karena dan apakah masih bisa diterima? Masih. Tidak sedikit dari para pengguna jejaring sosial yang saling melontarkan komentar negatif dan merendahkan hanya karena status. Jadi setara antara komentar negatif dan merendahkan pada hanya karena status. Sementara kata sementara pada kalimat nomor 8 itu jelas-jelas bahwa kalimat nomor 7 dan kalimat nomor 8 tidak bisa dikaitkan dengan kata sementara. Begitu Bapak Ibu, maka kita jatuhkan pilihan pada jawaban E, yaitu sementara pada kalimat nomor 8. Kita lanjutkan pada kalimat nomor 9, soal nomor 4, Bapak Ibu, mohon maaf. Felina adalah seorang gadis tercantik di Kampung Naga. Kecantikannya yang luar biasa membuat seorang pangeran dari Sang Kuryang jatuh hati padanya. Namun, teman-teman sebayanya merasa iri dan berkata, "Kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu." Ini Bapak Ibu, kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu. Peribahasa yang sesuai dengan kata yang bercetak miring. Kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu. Pecah anak buyung, tempayan ada. Kalau kita lihat, Bu Lilin kadang-kadang anak-anak itu kelemahannya ada di mereka itu anak-anak sekarang. Berbeda dengan zaman kita mungkin dulu Bapak Ibu ya. Anak-anak sekarang itu peribahasa saja tidak hafal. Berbeda dengan anak zaman kita dulu, Bu Lilin. Anak zaman kita dulu itu
Mereka itu lebih banyak yang tahu dan paham peribahasa daripada anak-anak sekarang. Oke, kita lihat kalau anak-anak sekarang adalah anak-anak yang tidak hafal atau tidak banyak tahu tentang peribahasa, maka yang bisa kita lakukan pada anak-anak adalah memahamkan pecah tempayan, pecah anak buyung, tempayan ada. Apa sih maksud dari makna ini? Pecah anak buyung, tempayan ada. Jadi kalau tidak ada anak buyung, tempayan juga ada. Apakah terkait dengan mustahil di sini? Tidak. Oke, tidak ada gading yang tak tahu. Ini pasti anak-anak tahu bahwa tidak ada eh, hal yang sempurna 100% di dunia ini. Kemudian langkah sebuah pepaya. Wow, sulit ini. Apa ya maksudnya? Kita skip dulu yang C karena yang A tidak mungkin jawaban, B juga tidak mungkin jawaban. Batu hitam tak bersanding. Batu hitam tak bersanding itu berarti maknanya apa ya? Ini mungkin jawabannya batu hitam tak bersanding berarti mereka itu tidak akan bersanding. Begitu Bapak Ibu. Mereka itu tidak akan bersanding. Mungkin berarti D bisa kita pikirkan laut mana yang tak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Oh, tidak ada sama sekali kaitannya dengan mustahil karena laut pasti berombak dan bumi pasti tertimpa hujan. Nah, berarti tidak ada kaitannya dengan mustahil. Sekarang kita lihat C atau D Bu Lilin kalau begitu. Karena C tadi kita tidak tahu maknanya, kita harus cari di internet ini kalau mau tahu maknanya. Sedangkan D itu mungkin seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan mencari 80 sampai 90% jawaban dari teks pertanyaan ini. Laut hitam tak bersanding. Itu maknanya apa ya? Laut hitam tak bersanding itu ternyata maknanya adalah hmm, batu hitam tak bersanding itu maknanya adalah tampaknya lemah lembut. eh, Tidak ada sesuatu. Oh, maaf, 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 maaf. Tampaknya lemah lembut, tetapi keras hatinya. Batu hitam tak bersanding. Ini maknanya tampaknya lemah lembut, tetapi keras hatinya. Langkas buah pepaya. Langkas itu apa ya, Bapak Ibu? Langkas buah pepaya itu ternyata, oh, buah pepaya itu, mari kita cari di internet. Apa sih makna kata langkas? Oh, langkas buah pepaya itu maksudnya mustahil, Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin. Ternyata langkas buah pepaya itu maknanya tidak mungkin. Maka jawaban kita ada pada C. Baik, 4 soal dulu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Bisa langsung open mic Bapak Ibu. Kami persilakan. Bisa langsung open mic. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
mungkin Pak Ridwan, Pak Satria, Pak Zaini, Ibu Alfi, eh, siapa lagi ini ya? Bapak atau Ibu ini, Mahika, kemudian Ibu Sasa, atau dari Pondok Pesantren Taman. Monggo, ada pertanyaan kah? Dari SMP 2 Prambanan mungkin? Jadi monggo, Ibu. Tidak ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya. Nanti Mbak Ulfa yang akan memanggil Bapak Ibu seperti itu. Ya, atau bisa juga menulis di kolom chat Bapak Ibu. Oh iya, Oke. boleh juga menulis di kolom chat. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Teks berikutnya. Untuk soal nomor 5 sampai nomor 9. Saya ulangi bahwa langsung kepada soalnya dulu, baru kemudian ke pilihan jawaban mencari di teks. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Nah ini, kita lihat. Kalau seperti ini, berarti harus membaca semua teks dong. Tidak Bapak Ibu, sekali lagi bahwa tidak harus membaca semua teks. Kita lihat kalimat pertama. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengar cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Oke. Pengenalan kebiasaan membaca sejak dini mungkin kita keep dulu yang A. Balita dan kebiasaan mendengar cerita. Kebiasaan anak dalam mendengarkan cerita, peningkatan kerja otak melalui membaca, peran orang tua dalam membaca cerita. Apa judul yang tepat untuk jawaban soal ini? Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Kalau dari kalimat pertama, sebuah studi menunjukkan bahwa anak dibiasakan mendengar cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca, memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Langsung saja, pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. Dari manakah jawaban itu mungkin kita lakukan? Ini Bapak Ibu, dikenalkan dengan kebiasaan membaca. Dari, nah ini, predikat dan objek dalam kalimat nomor 1. Dari predikat dan objek kalimat nomor 1, ini sudah bisa kita simpulkan jawaban dari soal nomor 5. Begini Bapak Ibu, ini juga mungkin sudah, semoga sudah Bapak Ibu lakukan semua di dalam kelas, bahwa kalau mencari ide pokok, itu tidak perlu dibaca semua teks. Kenapa? Karena ide pokok itu kan kalau kita tahu ada paragraf deduktif, induktif, kemudian mungkin ada ineratif, oke, campuran, oke, kemudian deskriptif, oke. Tapi Bapak Ibu yang mungkin muncul di dalam soal-soal semacam ini biasanya kalau tidak deduktif ya induktif Bapak Ibu. Jarang ada soal dalam UTBK itu yang ineratif. Jadi kita bisa melihat hanya dari kalimat pertama dan kalimat terakhir saja sebenarnya. Begitu. Kalau dari kalimat pertama sudah bisa mendapatkan jawaban, oke, berarti kalimat pertama adalah kalimat utamanya. Tuh, nah itu juga yang kita lakukan untuk soal nomor 5 ini. Apa judul yang tepat dalam teks tersebut, yaitu pengenalan kebiasaan membaca sejak dini, ada dalam predikat kalimat pertama.
dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca. Jadi predikat dan objek pada kalimat pertama itu menjadi ide pokok dalam teks ini, sekaligus bisa digunakan sebagai judul dalam teks ini. Berikutnya, soal nomor 6, kalimat manakah yang tidak efektif dalam teks 2? Bapak Ibu, pada PBM ini ada 3 jenis pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan soal nomor 6 ini. Ada yang pertama tidak efektif, yang kedua tidak baku, dan yang ketiga tidak padu. 3 pertanyaan ini berbeda, tapi kadang anak-anak jumbo dengan 3 pertanyaan ini. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Kalau tidak efektif itu kaitannya dengan sintaksis, Bapak Ibu, SPOK-nya. Kemudian kalau tidak padu itu berarti kaitannya antara kalimat itu dengan ide pokoknya. Berarti tidak sesuai antara kalimat yang dituju dengan ide pokoknya. Yang terakhir tidak baku. Kalau tidak baku itu berarti biasanya berkaitan dengan ejaan. Entah itu penulisan huruf kapitalnya, entah itu penggunaan huruf-hurufnya yang tidak tepat, mungkin A, I, U, E, O-nya tidak tepat, atau harusnya S ditulis Z. Nah, seperti itu tidak baku. Kalau sekali lagi, kalau tidak efektif itu kaitannya dengan SPOK-nya. Kemudian kalau tidak padu itu berarti kaitannya antara kalimat itu dengan ide pokoknya. Yang terakhir adalah tidak baku. Berarti kata-kata yang tidak sesuai dengan ejaan. Itu biasanya yang muncul terkait dengan soal nomor 6 ini. Yang muncul soal-soal yang biasanya muncul di UTBK, Bapak Ibu. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat tidak efektif. Berarti ini kaitannya dengan sintaksis, Bapak Ibu. Yang kasarannya kalau anak-anak itu kayaknya kalimat ini tidak sesuai ya dalam satu kalimat itu, tidak ada kaitannya dengan di depan atau di belakang dari kalimat itu, tapi kalimat ini sepertinya agak acak ya urutan kata-katanya sehingga tidak bisa dipahami secara efektif seperti itu. Kita coba 1 dan 7. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengar cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Tidak ada yang aneh pada kalimat ini. Kalimat nomor 7, para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian kiri otak menjadi lebih aktif. Belum ada yang aneh pada kalimat nomor 7. Kalimat nomor 2. Sebaliknya, anak-anak yang tidak dikenal dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Sebaliknya, ini konjungsi, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca, subjek, memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Tidak ada yang aneh dengan kalimat nomor 2 SPOK-nya, berarti A dan B tidak. Kemudian C, 3, kalimat ketiga. Bu Lilin, tidak perlukah kalimat nomor 8? Tidak, karena sudah pasti 2 itu benar, berarti 8 ya benar, Bapak Ibu. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka, subjek, mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Saya melihat tidak ada yang aneh dengan kalimat ini, tapi bisa kita keep karena kalimat ini kalimat majemuk yang kalau kita uraikan subjek predikatnya itu bertingkat-tingkat banyak. Kita cek pada yang D. Kalimat nomor 4. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal pediatrik menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Nah, ini Bapak Ibu.
Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal pediatrik, menemukan perbedaan. Kalau menurut sebuah studi ini berarti keterangan Bapak Ibu. Menemukan langsung predikat. Menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Saya belum menemukan subjek di sini. Karena menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal pediatrik, ini keterangan Bapak Ibu. Jadi tidak ada subjek pada kalimat nomor 4. Kita cek ke nomor 10. Pada studi ini menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini dimulai pada usia yang sangat muda. Bagaimana maksudnya kalimat ini ya? Pada studi ini menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini dimulai pada usia yang sangat muda. Ini di sini maksudnya otak berarti ya. Pada studi ini, kalimat nomor 10 ini tidak efektif Bapak Ibu. Jawaban 4. Kita bandingkan karena tadi kita mungkin di 3 dan 9. Bu Lilin berarti enggak usah dibacakan. Enggak usah kalau sudah ketemu jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat soal nomor 9, kalimat nomor 9. Wilayah otak ini juga menjadi aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Wilayah otak ini juga menjadi aktif, wilayah otak ini subjek, juga menjadi aktif predikat ketika anak-anak bercerita dan membaca. Keterangan. Berarti kalimat ini adalah subjek, predikat, dan keterangan. Jawabannya adalah D, Bapak Ibu, karena soal kalimat nomor 9 ini efektif. 4 dan 10 adalah kalimat yang tidak efektif pada teks tersebut. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Bagaimana hubungan antar paragraf dalam teks 2? Bagaimana hubungan antar paragraf pada teks 2? Berarti maksudnya teks 2 itu ini Bapak Ibu. Ini adalah teks 2, bukan paragraf 1, teks 1, paragraf 2, teks 2, bukan. Ini semua adalah paragraf 2. Bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks 2? Paragraf 2 memaparkan simpulan penelitian yang dibahas pada paragraf ke-1. Paragraf 2 merinci temuan penelitian pada paragraf 1. Paragraf 2 memaparkan perbedaan perilaku yang dibahas pada paragraf 1. Paragraf ke-1 memaparkan penelitian terhadap balita diuraikan pada paragraf 2. Paragraf 1 memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada paragraf 2. Kita cek. Paragraf 1 ini isinya apa ya? Sebuah studi, berarti masih umum, bahwa anak-anak dibiasakan mendengar cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Sedangkan paragraf kedua, menurut sebuah studi, berarti ini sudah menjelaskan dari penjelasan dari paragraf 1. Menurut studi diterbitkan rincian studi-studi, penelitian-penelitian. Kita cek jawaban yang memungkinkan untuk itu. Ini Bapak Ibu. B. Paragraf kedua merinci temuan penelitian yang dipaparkan oleh paragraf 1. Jadi paragraf 1 itu masih secara umum tentang penelitian. Paragraf kedua itu meneliti hasil dari penelitian itu dan bagaimana penelitian itu terjadi. Itu bisa dilihat dari kalimat keempat dan kalimat pertama. Kalimat pertama jelas lebih luas daripada kalimat keempat. Jadi jawabannya B.
Sekarang soal nomor 8. Apa simpulan teks tersebut? Kalau kita mau lihat simpulan Bapak Ibu, yang mana yang perlu dilihat? Cukup kalimat terakhir saja. Membaca buku untuk anak membantu pertumbuhan neuron di daerah ini, berarti ini otak, yang akan menguntungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca. Ini adalah kalimat terakhir. Mari kita cek jawaban yang memiliki kesamaan dengan teks kalimat nomor 12. Semakin awal anak-anak usia 3-5 tahun tidak, semakin awal kebiasaan membaca diperkenalkan tidak. Anak-anak mulai belajar membaca sejak balita, otak kirinya tidak. Kebiasaan mendengar membaca sejak usia balita berdampak positif untuk perkembangan otak. Kita cek kembali. Menguntungkan anak di masa depan. Berdampak positif untuk perkembangan. Oke, berarti jawabannya ada di D. Karena otak kiri tidak dibahas pada kalimat pertama, otak kiri terakhir, otak kiri tidak dibahas di kalimat terakhir, berarti jawaban D, Bapak Ibu. Bu Lilin, kalau tadi dikatakan biasanya akan mengerucut di 2 jawaban, kemudian 80-100%-nya itu hanya 1, kira-kira berarti yang 2 jawaban yang mengerucut itu yang mana? B dan D, Bapak Ibu. A, C, dan E ini jelas tidak mungkin. B, kita lihat semakin awal kebiasaan membaca diperkenalkan, semakin aktif otak akan bekerja. Kemudian yang D, kebiasaan mendengar cerita dan membaca sejak usia balita berdampak positif untuk perkembangan otak. Lalu di manakah letak 80-100%-nya, Bu Lilin? Di sini, Bapak Ibu. Berdampak positif untuk perkembangan otak. Karena itu 80%-100% mirip dengan ini, Bapak Ibu. Membantu pertumbuhan neuron, neuron itu sel saraf di dalam otak. Menguntungkan anak di masa depan. Itu jawaban untuk soal nomor 8. D. Nomor 9. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut? Ini kalau di literasi namanya berarti kemungkinan teks berikutnya. Jadi, apa sih yang mungkin akan ditulis pada paragraf berikutnya kalau teks ini dilanjutkan? Mari kita cek. Tadi paragraf pertama adalah tentang hal umum. Penelitian tentang anak yang dibiasakan mendengar dan membaca sejak dini. Kemudian paragraf kedua adalah tentang penjelasan tentang penelitian-penelitian Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingat tentang esai Bapak Ibu, kalau menulis esai ini kan jurnal ya, berarti teks ini eh, bisa kita sesuaikan dengan esai. Gagasan atau premis itu ada di gagasan umum ada di paragraf pertama. Kemudian pemaparan data dari paragraf kedua. Kira-kira paragraf ketiga ini tentang apa ya? Tujuan membiasakan anak membaca cerita sejak dini. Strategi penerapan hasil penelitian. Mungkin tujuan membiasakan tadi sudah ada pada paragraf kedua. Faktor-faktor yang dapat mendorong anak gemar membaca. Sepertinya dalam teks tidak dibahas tentang anak gemar membaca, tetapi orang tua yang membacakan teks dan anak-anak yang mendengarkan, sehingga memicu stimulus di otaknya, manfaat kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak, kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak. Oke, kita keep di jawaban B. Dan
E. Kenapa tidak D? Karena D ini sudah dibahas pada paragraf kedua. Tidak mungkin kita ulang pada paragraf ketiga. Nah, biasanya pada esai atau karya ilmiah populer, begitu Bapak Ibu, atau kolom opini di dalam media, itu biasanya yang ada pertama adalah pemaparan umum, kedua data-data itu ada di paragraf kedua ini, Bapak Ibu, hasil penelitian ini masuk di data-data, dan yang ketiga itu ide apa yang kita tawarkan. Nah, kalau kita mau membahas tentang ide apa yang kita tawarkan pada paragraf ketiga, berarti yang lebih dominan untuk jawaban itu adalah strategi penerapan hasil penelitian untuk pendidikan anak. Karena di dalam B ini, strategi penerapan, kita memunculkan ide-ide bagaimana penerapan hasil penelitian itu kepada anak-anak pada realitas hari ini. Itu Bapak Ibu, jadi B ini lebih relevan untuk jawaban kemungkinan paragraf ketiga. Kenapa tidak E, kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak? Karena E ini lebih ke pemaparan saja, bukan di ide yang kita akan tawarkan kepada pembaca. Seperti itu Bapak Ibu. Terakhir soal nomor 10 pada teks 2 ini, penulisan penggunaan huruf miring di bawah ini yang kurang tepat. Buku Negara Kartagama dibuat oleh Empu Prapanca. Nama lain buah manggis adalah Garcinia mangostama. Rini tidak masuk sekolah karena sakit. Huruf pertama kata abad adalah A. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Bapak Ibu, kalau kita buka di EYD, wah ini jadi Chrome saya ini. Nah, kalau buka di EYD, kita mau cari di fungsi huruf miring. Yang pertama, fungsi huruf miring digunakan sebagai judul film, kemudian judul lagu, judul acara televisi, judul siniar, ini di EYD yang terbaru Bapak Ibu. Yang kedua digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf pada bagian kata atau kelompok kata pada kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. 3 penulisan huruf miring ini kita cek pada teks buku Negara Kartagama, berarti ini sesuai judul buku. Nama Latin, Garcinia, oke. Kemudian, Rini tidak masuk sekolah karena sakit, bisa kita keep dulu, kita simpan untuk kemungkinan jawaban. Huruf pada kata pertama abad adalah A, abad di sini untuk penekanan. Kata yang dikhususkan, mohon maaf. Kemudian, bab ini tidak membicarakan, nah tidak ini untuk penekanan Bapak Ibu. Berarti satu-satunya jawaban yang mungkin adalah C, sakit. Baik, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sekali lagi, kita sudah membahas 2 teks. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan. Kalau belum ada, nanti Ibu Lirin bisa lanjut dulu materinya ya Ibu. Baik, kita sampai pukul 3 ya Mbak Ulfa? Betul, saya pukul 3 lebih, karena kan tadi juga sedikit terlambat ya. Mulainya pukul 13 lebih 15 tadi. Apalagi saya memulainya 13.30 karena kendala jaringan. Iya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk PBM
saya cukupkan di sini karena nanti kita akan melanjutkan di PPU. Untuk soal berikutnya, kalau Bapak Ibu ingin menanyakan, mungkin boleh nanti kita bahas kalau masih ada waktu, karena saya khawatirnya nanti di materi berikutnya tidak tersampaikan. Kita lanjutkan ke PPU, Bapak Ibu. Pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau tadi di PBM itu dibahas tentang seputar ejaan, kemudian seputar sintaksis, teks, bagaimana tidak efektif, kalimat padu, dan seterusnya. Tapi kalau PPU ini Bapak Ibu lebih ke hmm, memahami makna teks. Memahami makna teks. Jadi lebih ke pemahaman tentang teks itu dan pengetahuan tentang teks. Kalau di AKM, PPU ini masuknya di level 1 Bapak Ibu. Teks pertama, soal nomor 1. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup paragraf kedua yang paling sesuai adalah, sebelum kita membaca teksnya, kita coba mencari tanpa membaca teks. Mana ya dari A, B, C, D, E ini yang mungkin menjadi jawaban? A, mungkin, karena ada jadi. Kita ingat bahwa biasanya kalimat penutup itu berupa simpulan. B, kemungkinan kecil tidak. Kemungkinan kecil jawaban ini berarti tidak karena namun. C, oleh karena itu mungkin. D, karena itulah mungkin tapi persentasenya kecil. Dan E, oleh sebab itu mungkin. Jadi kemungkinan adalah A, B, atau E. Sekarang kita lihat paragraf ini membahas tentang apa sih? Kalimat pertama, tidak dilakukan lagi bahwa sumber pencemaran sungai merupakan segala kegiatan hidup manusia yang berkaitan erat dengan proses produksi dan reproduksi. Oke, ini berarti kaitannya dengan pencemaran, Bapak Ibu. Kita lihat A. Jadi pengolahan limbah mungkin karena limbah salah satu kaitannya dengan pencemaran. C sekarang, oleh karena itu tugas pendidikan adalah membentuk siswa menjadi warga negara tidak ada kaitannya sama sekali dengan pencemaran. Ini berarti C kita gagalkan. Yang E, oleh sebab itu, sebagai pendidik, guru harus siap berkorban untuk membentuk anak bangsa. Ini juga tidak ada kaitannya dengan teks. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit harusnya jawaban A sudah tertemukan. Jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Jadi, pengolahan limbah bertujuan untuk mencegah adanya zat-zat yang beracun. Karena di sini kaitannya dengan pencemaran sungai. Berarti limbah masuk akal. Sedangkan yang lain di pendidikan. Tidak mungkin. Soal nomor 2. Frasa hal itu pada paragraf kedua kalimat pertama mengacu pada paragraf kedua kalimat pertama. Apabila sungai tercemar, hal itu akan memberikan keleluasaan bagi bibit-bibit penyakit untuk berkembang biak. Sungai tercemar, mungkin karena ada pada sebelum koma, pada kalimat nomor 7, pencemaran sungai, himpunan sampah, limbah, kotoran manusia. Himpunan sampah tidak mungkin, tidak ada di kalimat nomor 7. Kalimat nomor 6 pun tidak ada. Himpunan sampah juga tidak ada. Limbah, kotoran manusia. Berarti kemungkinan A dan B. Karena di sini ada sungai tercemar. Kalau di sini ada sungai tercemar dan pilihan jawaban juga ada sungai tercemar, ya sudah Bapak Ibu itu dipilih saja. Oh sudah pasti itu jawabannya, oh sudah sama persis.
berikutnya pada oke. Mungkin karena ini teks satu pertanyaannya hanya 2, sepertinya ada pertanyaan ya Mbak Ulfa. Bisa kita jawab langsung? Seperti itu Oh agar iya, tidak. bisa Ibu. Oke, ini ada keluhan dari santri kami untuk menjabarkan soal dan jawaban. Santri kami dalam mengerjakan soal paket 1 itu kekurangan waktu. Ada sebagian santri yang belum selesai dalam mengerjakan paket soal, waktunya sudah habis, Ibu. Jadi barangkali ada tips dan triksnya, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Pondok Pesantren Taman Bunga Taman Pamekasan, boleh tahu kami sedang berbicara dengan Ibu atau Bapak siapa aja? Bisa open mic, Bapak atau Ibu dari Pamekasan? Silakan, Silakan. Bapak atau Ibu perwakilan dari Pondok Pesantren Taman Bunga Pamekasan, atau bisa menuliskan di kolom chat. Baik, Oke, mungkin kalau baik. bisa sambil dijawab, Ibu. Langsung, Ya, langsung saya jawab saja. Betul. Itu sebabnya dari awal saya sampaikan bahwa untuk menjawab UTBK ini tidak perlu membaca teksnya dulu. Mengapa begitu? Karena kalau kita membaca teksnya dulu, kemudian menjawab soal, membaca pilihan jawaban, kembali ke teks, itu menghabiskan waktu. Sedangkan dalam UTBK ini kita dikejar waktu. Betul sekali tepat bahwa lalu bagaimana tips dan triknya? Seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama baca dulu pertanyaannya. Baca dulu pertanyaannya, diminta untuk apa? Seperti soal nomor 1 tadi misalnya, pertanyaannya adalah, agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup paragraf kedua yang paling sesuai adalah, oh ini paragraf kedua. Kalau paragraf kedua ini membahasnya tentang pencemaran, kalimat penutup itu berarti, oke, biasanya kalimat penutup itu pakai simpulan ya. Jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, kita keep ini jawaban langsung A, C, atau E. Karena dari 5 pilihan jawaban, itu sudah pasti akan mengerucut ke 2 atau 3 pilihan jawaban yang mungkin benar. Biasanya kita bisa menemukan 2 sih, kalau di sini. Tapi di sini kebetulan ada 3. Jadi ini ada A, C, atau E. Lalu kita baca paragraf kedua. Apabila sungai tercemar itu berarti, oke, kita membahas tentang pencemaran. Kita lihat A, jadi pengolahan limbah bertujuan untuk mencegah limbah, berarti pencemaran. Yang C, oleh karena itu tugas pendidikan tidak ada kaitannya. Yang E, sebagai pendidik, oleh sebab itu sebagai pendidik guru harus siap. Nah, sudah langsung ini dalam waktu tidak sampai 1 menit, jawaban A ini sudah tertemukan. Karena satu-satunya yang masuk akal dengan teks tentang pencemaran adalah A. Kemudian, kalau memang mungkin mirip, Bapak Ibu bisa memilih begini, tadi seperti yang saya sampaikan, 80 sampai 100% pilihan jawaban 2 itu, salah satunya 80 sampai 100% mirip dengan teks Bapak Ibu. Begitu caranya. Sekali lagi, cara pertama adalah baca dulu pertanyaannya, jangan membaca teksnya. Baca dulu pertanyaannya. Setelah membaca pertanyaan, mencari jawabannya, baru di dalam teks. Nah, kalau mencari pilihan di A sampai E kemungkinan muncul ada 2 pertanyaan, ada 2 jawaban yang mungkin menjadi jawaban, baru dicari di dalam teks, Bapak Ibu. Mana yang 80 sampai 100% mirip dengan teks. Itu triknya. Kalau saya di kelas biasanya anak-anak itu saya meniti, bukan saya meniti, saya hitung pakai jari. Ayo untuk soal biasanya ide pokok seperti itu ya. Ide pokok kalimat utama itu yang paling mudah dulu. Yang paling mudah adalah ide pokok kalimat utama. Untuk kalimat ide pokok, pertanyaan ide pokok kalimat utama itu anak-anak saya hitung. Tidak boleh lebih dari 5 detik. Pokoknya tidak boleh lebih dari 5 detik untuk menentukan kalimat utamanya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 karena A, B, C, D, E begitu, berarti kemungkinan hanya 1 atau 5. Dari 1 atau 5 dilihat
Kalau ide pokok seperti ini saya biasanya. Kalau ide pokok itu yang pertama, kalau ada kata adalah pada kalimat pertama, itu pasti jawaban sudah. Kalau ada kata adalah, ialah, merupakan pada kalimat pertama, itu pasti ide pokok Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata adalah, ialah, merupakan. Ini sudah pasti kalimat berikutnya itu menjelaskan. Kalau masih ragu pada sesi latihan, Bapak Ibu bisa melihat pada kalimat kedua. Kalau kalimat kedua, ketiga, atau keempat ada kata ini, itu, atau tersebut, itu sudah pasti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Sudah. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama pasti. Kalau di kalimat pertama tidak ada adalah, ialah, merupakan, berarti bisa dilihat di kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu biasanya ada kata ini, itu, atau tersebut. Kalau ada kata ini, itu, atau tersebut, wes sudah pasti kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1. Deduktif dia. Nah, kemudian kita lihat di kalimat terakhir. Kalau ada oleh karena itu, jadi, dengan demikian, itu masih mungkin dia induktif. Mungkin dia induktif. Tapi ketika kalimat pertama dan kalimat terakhir ini, ketika kalimat pertama ada kata adalah, ialah, merupakan, kalimat terakhir gagal menjadi induktif. Karena adalah, ialah, merupakan sudah sebagai penanda kalimat utama. Walaupun di akhir ada oleh karena itu jadi. Tipe-tipe soal UTBK biasanya begitu, Bu. Jadi ide pokok itu ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Simpulan sudah pasti di kalimat terakhir. Simpulan teks tersebut, wes, dilihat saja pada paragraf terakhir, kalimat terakhir. Itu simpulannya. Maka kalau di kelas 1, kelas 2 itu kita pahamkan anak-anak dengan pemahaman teks secara utuh, jadi mereka harus membaca teks dulu, itu kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 10 dan kelas 11 itu anak-anak harus membaca teks, dia memahami secara utuh teks itu, kemudian dibedah teks itu per paragraf. Tapi kalau sudah di kelas 12 tidak bisa begitu. Kalau sudah di kelas 12 harus ada tips dan trik menyelesaikan soal dalam waktu kurang dari 2 menit. Kalau bisa malah kurang dari 1 menit. Dengan hitungan, saya biasanya pakai hitungan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, begitu mereka harus sudah mendapatkan jawabannya. Dengan cara itu tadi, jangan membaca teksnya dulu, baca dulu pertanyaannya, kemudian cari pilihan jawaban yang memungkinkan benar tanpa membaca teks dulu, baru kemudian mencari 80-100% dari pilihan jawaban itu yang sama dengan teks. Begitu ya, Bapak Ibu dari Pamekasan dan Bapak Ibu yang lain, agar anak-anak cepat, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa UTBK itu memang bukan hanya pemahaman pada teks, tetapi kecepatan memahami teks. Karena paham teks saja tapi tidak cepat, akan kalah dengan yang cepat memahami teks. Karena dikejar waktu, ada menit-menit untuk setiap jenis soal. PBM, PPU, literasi, itu sudah ada, harus selesai pada waktu 20 menit, harus selesai pada waktu 30 menit, harus selesai dalam waktu 15 menit, seperti itu. Jadi dibiasakan anak-anak kita kita hitung, mengerjakan sambil kita hitung. Ayo, soal nomor 1, jangan dulu dibaca teksnya. Soal nomor 1, apa yang diminta? Agar menjadi paragraf baik, kalimat penutup paragraf 2. Oke, kalau kalimat penutup biasanya pakai apa? Berarti simpulan. Ada jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu. Berarti mungkin jawabannya adalah A, C, atau E. Mari kita lihat pada paragraf kedua untuk bisa mendapatkan 80-100% jawabannya. Paragraf kedua tentang pencemaran sungai. Berarti A mungkin karena membahas limbah. C, membahas pendidikan, tidak mungkin. Membahas pendidik juga tidak mungkin. Jadi jawabannya A. Seperti itu. Semoga membantu Bapak Ibu. Ada mungkin pertanyaan yang lain?
Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan. Ini masih ada materinya ya Ibu setelah ini? Kalau untuk materi mungkin bergantung teman-teman yang bertanya saja begitu. Oh, baik. Karena kalau untuk materi Mm-mm. khusus literasi sepertinya Bapak Ibu sudah, atau nanti mungkin kalau ada yang bertanya tentang literasi akan saya munculkan beberapa soal literasi begitu Mbak Ulfa. Oh, baik Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya atau memberikan tanggapan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya Baik, atau menanggapi bisa dilanjut dulu Ibu jika masih ada materinya. ya. Masih ada. Kita lanjutkan ke teks berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 3 dan nomor 4. Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4 teks di atas adalah, kita lihat kalimat keempat, hal ini diakibatkan banyaknya titik-titik dan aturan tata bahasa. Hal ini diakibatkan banyaknya titik dan aturan tata bahasa. Bahasa Mandarin menempati urutan 50-an ke atas. Kalau di sini, dan itu berarti kalimat majemuk setara. Berarti koordinatif Bapak Ibu. Sama takarannya atau sama timbangannya apa ya? Sama antara aturan tata bahasa dengan sebelumnya. Partikel dengan aturan tata bahasa jelas tidak. Unsur serapan dan aturan tata bahasa mungkin. Imbuhan itu masih masuk di aturan tata bahasa. Kata depan itu masuk di aturan tata bahasa. Aturan penulisan juga masuk di aturan tata bahasa. Jadi kita jawab B. Unsur serapan tidak ada kaitannya dengan aturan tata bahasa, Bapak Ibu. Aturan tata bahasa dan unsur serapan ini berbeda. Kalau partikel itu masih masuk di tata bahasa, jadi bagiannya begitu maksudnya Bapak Ibu. Imbuhan juga bagian dari aturan tata bahasa, kata depan dan aturan penulisan itu masih masuk di aturan tata bahasa. Jawabannya B. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang kalimat nomor 4 di atas adalah tetapi, namun, sedangkan, melainkan, apalagi. Hal ini diakibatkan banyaknya unsur serapan dan aturan tata bahasa, kita coba. Tetapi bahasa Mandarin tidak mungkin, namun bahasa Mandarin menempati tidak mungkin. Sedangkan bahasa Mandarin menempati urutan ke-50. Kita cek pada kalimat sebelumnya. Sementara itu bahasa Indonesia menempati bahasa tersulit ke-15. Hal ini diakibatkan banyaknya serapan dan aturan tata bahasa. Nah, yang mungkin adalah sedangkan bahasa Mandarin, sedangkan di sini kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Bahasa Indonesia menempati 15 urutan ke-15 bahasa tersulit di dunia, sedangkan bahasa Mandarin menempati urutan 50-an ke atas. Jadi jawabannya C, sedangkan. Kita lanjutkan pada teks berikutnya. Ide pokok bacaan di atas adalah, nah ini, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau cari ide pokok itu berarti ya kalimat pertama dulu baru ke kalimat terakhir. Nah, kebetulan ini pada paragraf ini kalimat pertama sudah langsung ada kata merupakan, sudah pasti dia kalimat utama. Kalau dia sudah pasti kalimat utama, berarti ide pokoknya ada di kalimat ini Bapak Ibu. Ada di kalimat nomor 1. Kalau kalimat pertama adalah ide pokoknya, kalimat utamanya mohon maaf. Nah, kalau kalimat pertama sudah pasti kalimat utama, ide pokok dicarinya di mana, Bu Lilin? Bapak Ibu, ide pokok itu yang pertama harus dilihat ada
di predikat dalam kalimat utama. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Predikatnya sudah pasti setelah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kita lihat di manakah letak tanggung jawab bersama ini? Kesejahteraan keluarga korban PHK menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak. Peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan secara bersama antara pria dan wanita. Tidak. Kader wanita. Tidak. Mungkin. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab. D. Mungkin. Demi kesejahteraan keluarga kaum wanita. Tidak, karena tidak ada kaum wanita. Nah, ini jawabannya sudah langsung D. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab. Sama seperti ini Bapak Ibu, tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, soal seperti ini, yang pertama kita dorong anak-anak untuk bisa mengerjakan kurang dari 1 menit Bapak Ibu. Kalau sudah biasa, berarti maksimal 5 detik. Dihitung langsung. 1, 2, 3. Pertama, kalau sudah ada pertanyaan, ide pokok bacaan di atas, wes. Kalau ide pokok berarti kita cari kalimat utamanya dulu. Kalimat utama berarti yang pertama kita lihat kalimat pertama. Kalau kalimat pertama ada kata adalah, ialah, merupakan, itu sudah pasti kalimat utama. Keep, kita hanya fokus pada kalimat pertama saja. Tidak perlu fokus ke kalimat yang lain. Setelah fokus pada kalimat pertama adalah kalimat utama, mari kita cari predikatnya. Predikat dalam kalimat utama yang ada kata adalah, ialah, merupakan sudah pasti berada setelah kata merupakan. Oke, berarti tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Lalu baru kita breakdown ke jawabannya. Mana jawaban yang sesuai dengan kalimat tersebut? Yaitu D. Begitu kita push anak-anak, kita dorong anak-anak untuk bisa menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. Begitu. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 6. Kata peduli pada kalimat 3 termasuk berantonim, ini maksudnya berantonim Bapak Ibu dengan kata, apalagi soal seperti ini Bapak Ibu, nggih. Sudah. Kadang kita tidak perlu, kadang anak-anak tidak perlu kita minta untuk membaca teks. Baik, Bapak Ibu, ini sepertinya Ibu Lilin terlempar lagi ya, karena kendala sinyal. Sebentar akan kami hubungi terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang masih bergabung ya. Semoga tetap semangat ini siang-siang.
Ini sedang kami hubungi Ibu Lilin. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan bisa ditulis ya Bapak Ibu di kolom chat, nanti saya sampaikan. Sambil menunggu Ibu Lilin untuk bergabung kembali. Oke, Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir bisa berkenan ya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share melalui kolom chat. Baik, ya, ini juga sudah berjalan 1 jam 52 menit dan Ibu Lilin sepertinya juga masih centang satu ini Ibu dan Bapak, belum bisa terhubung kembali dengan beliau. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu sampai di sini. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir. Saya mewakili The Rashidu Center dan juga Ibu Lilin memohon maaf jika ada perkataan dan juga perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom meeting dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.